Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the Real Mistis Channel. Kisah nyata kali ini diambil dari judul Gangguan Kos-Kosan. Suatu hari aku dan teman sekamarku, Eno, sedang berdiskusi. Bagiku Eno adalah partner diskusi terbaik ketimbang teman kos yang lain, karena dia memiliki cara pandang yang luas. Meski kita sering berbeda pendapat, tapi kita selalu menikmati obrolan-obrolan kita yang mendalam. Seperti biasa, setelah beraktivitas, kita akhirnya sama-sama berbincang sejak jam 8 malam, hingga tak terasa sudah jam 11 malam. Berawal dari curhatan biasa, lalu masalah agama, hingga merembet pada fenomena-fenomena mistis yang ada di dalam kos kami. Di tengah-tengah percakapan, aku merasakan hal aneh yang ada di hidungku dan juga di belakang kepala kiriku. Terasa berat. Tapi kenapa di sebelah kanan kepalaku tak merasa apa-apa? Disinilah keanehan dimulai. Aku mulai merasakan sesuatu yang seperti menjalar dari belakang kepala hingga ke hidungku. Tapi saat itu aku masih mendengarkan Eno bercerita. Aku berusaha tidak peduli tentang apa yang aku rasa. Dan sambil melanjutkan diskusi, tiba-tiba ada suara tangisan bayi. "Eno, kamu dengar itu enggak?" tanyaku pada Eno. Itu suara bayi ya? Mungkin itu suara cucunya ibu kos," kata Eno. "Cucu ibu kos udah besar, no. Suaranya gak mungkin kayak gitu," timpalku padanya. Aku dan Eno pun terdiam. Kemudian aku merasakan hal yang semakin aneh dengan separuh wajah kiriku. Tak tahan merasakan ini, akhirnya aku bercerita keanehan ini kepada Eno. Akhirnya di situ Eno mencoba membacakan ayat-ayat Ruqyah dan juga 3 surat terakhir di Al-Quran. Dan inilah keanehannya yang semakin menjadi-jadi, di mana ada sesuatu yang berjalan di atas hidungku, kemudian ia berusaha untuk keluar. Eno terus membacakan ayat Ruqyah kepadaku dan meniupkannya. Sekitar setengah jam, akhirnya keadaanku berangsur membaik. Tapi sesuatu di hidungku atau berat di wajahku masih terasa. Eno pun berinisiatif untuk mengajakku wudhu bersama dan kembali mensucikan diri, lalu meludah ke kiri setelah itu. Kita bergegas ke kamar mandi dan wudhu bersama. Selesai wudhu, aku dan Eno berjalan melewati lorong-lorong kos-kosan dan berusaha untuk rileks. Karena jalan lorongnya yang sempit dan sedikit gelap untuk kembali ke kamar kos. Akhirnya kami mencoba untuk saling bercanda dan tertawa sembari menuju kamar kos. Sesampainya kami di depan pintu kos, kami memutar gagang pintu. Seketika saat itu ada suara perempuan yang berteriak keras. "Aku di belakang." Aku yakin itu suara Kunti dan bukan suara anak kos. Kontan saja aku dan Eno langsung loncat menuju kamar kami dan saling berpelukan karena saking takutnya. "Dinda, kamu dengar itu tadi?" "Iya, Eno, itu suara perempuan kan?" "Iya, kita sama-sama dengar kan?" "Ya udah, kita tidur aja sambil putar murotal
dan juga baca doa bersama. Akhirnya aku dan Eno tidur pada jam 1 pagi. Dalam mimpiku, aku bermimpi tentang salah satu anggota keluarga pemilik kos yang sedang melakukan ritual. Dipenuhi banyak bunga di sekitarnya. Ku ceritakan hal ini kepada Eno karena kami merasa hal-hal yang aneh terjadi di dalam kos kami. Akhirnya kami memutuskan untuk keluar dan pindah kosan. Nah guys, gimana kisah nyata kali ini? Apakah kalian ada yang punya kisah yang sama juga ketika tinggal di kota rantau dan tinggal di kos-kosan? Jika kalian punya, silakan komen di kolom komentar kami karena kami gak sabar untuk membaca kisah-kisah kalian juga. Oke? Jangan lupa ikuti fanpage dan grup kami, emisi Ensiklopedia Mistis Indonesia untuk mendapatkan konten-konten horor yang lebih seru lagi. Sekian dari saya, Adinda Yudesari, beserta kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.